Shalom saudara, masih dalam topik seri kasih. Topik hari ini bicara mengenai aku tetap mengasihimu bagaimanapun juga. Artinya begini, sering orang ngomong kan, aduh aku udah berusaha ini sama istri atau suamiku, udah berusaha baik melakukan bagianku dan selalu coba mengampuni, tapi suamiku gak berubah-berubah, istriku gak berubah-berubah, mereka bakal menyakiti diriku. Ya sudah, aku lepaskan saja. Atau orang tua sama anak-anak, aku udah memberkati, membesarkan, memberikan segalanya, coba mengajar dengan baik, tapi tetap ngelawan nih. Gak bisa dibilangin, ya sudahlah, aku biarkan aja, aku lepaskan aja. Atau kita seorang pemimpin, baik di pelayanan, di gereja maupun di satu komunitas. Kita sudah berikan yang terbaik tapi gak dihargai, bahkan dicurangi, bahkan dikhianati. Kita bilang, ya sudahlah, gak usah aku urus-urus mereka lagi, gitu kira-kira saudara ya. Ini bicara mengenai kasih yang didasarkan oleh apa? Nah ini yang saya mau sebut nanti, bicara mengenai satu perjanjian, covenant atau satu kontrak. Allah kita itu adalah Allah yang mengasihi kita berdasarkan satu perjanjian. Makanya disebut dengan Allah perjanjian. Bukan Allah kontrak gitu saudara ya. Kalau kontrak itu kan berdasarkan performance masing-masing. Nah kita tahu dari awal bahwa ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, dan mereka keluar dari Taman Eden, Allah itu tidak pernah meninggalkan perjanjiannya. Dan perjanjian itu berdasarkan oleh kasihnya. Di mana itu? Kita tahu di Yohanes 3:16 dikatakan bahwa begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kasihnya begitu besar sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal, sehingga setiap orang yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi dari Adam dan Hawa meninggalkan Taman Eden karena jatuh dalam dosa, Tuhan sudah merencanakan satu rekonsiliasi, restorasi, yaitu kedatangan Tuhan Yesus yang didasarkan oleh apa? Perjanjian Allah yang didasarkan dengan kasih-Nya. Gitu, saudara. Abraham juga begitu. Di kitab Kejadian 17 Tuhan ngomong ini, lihatlah, ini bagian dari aku, kata Tuhan. Janjiku kepadamu, inilah perjanjianku, bahwa aku akan membuat engkau menjadi bapa dari banyak bangsa, many nation. Tapi kan kita tahu Abraham dan Sarah itu gak sabar. Dia suruh nih, Sarah suruh Abraham, hampiri aja Hagar, mungkin dari situlah anakku nanti. Gitu. Dia gak sabar. Dan mereka melakukan itu. Tapi apakah Tuhan meninggalkan perjanjiannya yang diberikan kepada Abraham? Enggak. Karena kita tahu bahwa Allah tetap berjalan bersama Abraham, bahkan Abraham diberikan anak juga, Ishak, yang jadi Yakub, beranak Yakub dan Israel, itu semua saudara. Allah adalah Allah perjanjian. Dia tidak pernah meninggalkan janjinya. Itu didasarkan oleh apa? Oleh kasih, saudara. Bahkan kalau kita baca kitab Hosea ya, itu tentang Nabi Hosea disuruh oleh Tuhan untuk mengawini seorang pelacur gitu. Kemudian sampai punya anak gitu ya. Bayangkan seorang pelacur, kalau sekarang misalnya seorang pendeta disuruh mengawini seorang pelacur oleh Tuhan gitu. Kemudian pelacur ini pergi, lari, melacurkan diri lagi, disuruh lagi, diterima, diambil gitu, saudara. Itu tuh sebenarnya gambaran Tuhan tentang manusia orang percaya, bangsa pilihannya, yang selalu meninggalkan Tuhan. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan perjanjiannya. Dengan kasihnya dia akan jemput kembali. Itulah gambaran Tuhan Yesus datang. Yang mati di kayu salib waktu kita masih berdosa, saudara, nggak ada yang layak. Itulah kasihnya yang luar biasa. Kasih yang berdasarkan perjanjian yang tidak tergantung kepada performance atau tingkah laku daripada umatnya. Begitu kira-kira saudara. Pernikahan juga begitu, Tuhan gambarkan. Di Rasul Paulus gambarkan ini, bahwa hubungan seorang suami kepada istri, itu ibaratnya seperti Kristus dengan gerejanya. Suami istri seperti itu, makanya Tuhan bilang, Tuhan Yesus juga ngomong bahwa dia gak menyukai perceraian, saudara. Karena perceraian itu enggak didasarkan atas covenant atau perjanjian, berdasarkan kontrak kira-kira. Kalau Allah kan sama gerejanya, Kristus sama gerejanya penuh dengan kasih. Nggak ada kita yang layak, kita udah meninggalkan Tuhan. Makanya dia merestorasi hubungan perjanjian itu dengan mati di kayu salib. Dia mengangkat semua pembatas di dosa itu yang menghalangi
memisahkan Allah dengan manusia, sehingga manusia dan Allah kembali bisa bersatu bersama. Bahkan dia berikan Roh Kudusnya kepada kita. Waktu kita menikah kan gitu, ada orang yang menikah, sudah menikah saudara ya, ada yang menikah, maka janjinya kan gitu, aku tetap mengasihimu, tetap mendukungmu, kaya atau miskin gitu ya, for richer or poorer, sakit atau sakit atau sehat gitu ya, better or worse, lebih baik atau aku tetap mengasihimu sampai maut memisahkan kita. Tapi kenyataannya sekarang kan nggak gitu. Ketika pasangan mengkhianati, yang mengutip ayat firman Tuhan katanya dengan perzinahan boleh bercerai saudara ya. Waktu kawan-kawan kita bahas mengenai pernikahan, apa maksudnya sebenarnya itu. Tapi kan akhirnya itu pernikahan yang based on kontrak, didasarkan kontrak, bukan berdasarkan perjanjian. Kalau perjanjian itu adalah hubungan yang, perjanjian itu adalah dasar dibangunnya satu hubungan dengan berbasis kasih gitu saudara. Kalau kontrak itu legal document yang berisi tentang apa? Tentang kewajiban, hak-hak gitu orang. Dan kalau salah satu pihak melanggar itu boleh batal. Kalau perjanjian tidak, itu based on love. Itu bukan berdasarkan performance dari pasangan kita. Itu berdasarkan janji daripada kita yang mengucapkannya. Yang bilang, for better or worse, aku tetap sayang. Bagaimanapun juga aku akan mengasihimu. Dan inilah yang akan mengekatkan satu hubungan, apalagi hubungan pernikahan, saudara. Karena sekalipun pasangan kita tidak sesuai dengan kita inginkan, bahkan kita udah memberikan yang terbaik, dia tidak mau membalas dengan yang baik, tidak menghargai, itu tetap mengasihi. Saya tahu tidak gampang, saudara. Saya tahu tidak gampang. Saya mengerti. Saya juga mengkonseling orang gitu ya. Tidak gampang, tapi nasihat selalu jangan cerai. Jangan pisah gitu ya. Bahkan hubungan sesama gitu ya. Saya nggak usah lagi lah begini-begini di kantor, nggak usah begini lagi di gereja. Tapi itu kan akhirnya based on apa? Based on kontrak gitu. Nggak gampang memang. Tapi kita harus mengerti juga konsekuensi. Konteks dari konsekuensi, saudara. Waktu kita berhubungan dengan orang atau mengajukan pernikahan dengan seseorang gitu ya. Terus kita bilang, aduh udah nggak tahan lagi deh, nggak cocok lagi. Tapi yang kita harus bertanya dulu, waktu pertama kali bertemu itu keputusan siapa gitu. Kan keputusan kita sendiri. Kalau kita bilang bahwa Allah itu mengasihi kita, kalau kita bilang Allah itu mencintai kita sehingga dia selalu tetap bersama dengan kita, apapun keputusan kita, bukan berarti nggak ada konsekuensi dari keputusan kita. Adam dan Hawa, Tuhan tetap mengasihi, bahkan merencanakan keselamatan gitu ya. Tapi Adam dan Hawa harus keluar dari Taman Eden, mereka harus menderita oleh keputusan mereka dalam dosa itu. Bahkan seluruh umat manusia menjadi hidup dalam tubuh kejatuhan ini, tubuh dosa ini. Akibat itu, ada akibat. Abraham juga, waktu mereka memutuskan untuk Abraham menghamili itu Hagar supaya dapat anak, keturunan dari Hagar sampai sekarang konsekuensinya masih ada, saudara ya. Jadi keputusan kita ambil ketika mau pilih seseorang, ya nggak bisa kita jadikan alasan saya udah nggak cocok lagi. We made that decision, kita yang bikin keputusan itu. Ada konsekuensinya. Tentunya kita harus menjalani konsekuensi itu. Tapi dalam menjalani kita harus ingat bahwa hubungan itu harusnya berdasarkan dengan suatu perjanjian yang berdasarkan kasih, saudara. Bukan kayak kontrak. Kalau kontrak mah semua orang bisa lakukan. Orang jahat aja bisa lakukan based on kontrak. Kalau lu langgar kontrak ini, gue juga putus. Kalau lu mengikutin kontrak ini, saya bisa ikut gitu. Tapi masa kita begitu sama anak kita, saudara? Enggak kan? Anakku, kalau engkau baik, kalau kau ikutin perintahku, kalau engkau melakukan ini, engkau akan jadi anakku terus. Kalau enggak, sana. Pergi sana. Atau anak sama orang tua. Kalau papa masih tetap baik, udah. Saya mengakui papa saya. Tapi kalau enggak ada apa-apaan gitu. Kan enggak seperti itu, saudara. Kalau kontrak itu seperti itu. Tapi kan kita hidup dalam kasih Tuhan. Kita kenal Kristus. Makanya Kristus mati di kayu salib menunjukkan kasihnya kepada kita. Dia mati bagi kita. Walaupun kita tidak layak, saudara. Itulah kasih yang berdasarkan dengan perjanjian. Alangkah indahnya kalau kita hidup dalam kasih itu. Itu yang
yang membuat kita akan selalu bisa bertahan dalam satu hubungan. Gak gampang menolak orang, gak gampang lari dari satu hubungan. Tapi bahkan dengan kasih itu kita merangkul orang, bahkan membangun dia menjadi pribadi yang lebih baik gitu, saudara. Makanya waktu Rasul Petrus juga bertanya, kapan berapa kali Tuhan kalau aku orang lain bersalah kepadaku, berapa kali harus mengampuni mereka? 7 kali kah? Tuhan Yesus jawab enggak, Pak. 70 kali 7 kali gitu. Seperti gambaran dari kitab Daniel 70 kali 7 masa. Saya pernah nyebut ini, saudara. 70 kali 7 masa itu bicara mengenai usia bumi, masa bumi gitu. Jadi until the end of the time gitu. That we should forgive. Itu artinya kasih yang terus menerus. Yang based on love, not based on contract. Jadi mari kita, yuk saudara, pesannya hari ini simple mengenai kasih Allah itu. Kasih yang tiada berkesudahan tentunya, tapi kasih yang membangun hubungan perjanjian. Dasarnya kasih yang tidak tergantung oleh orang lain. Kita tetap mengasihi mereka. Aku tahu tidak gampang, saudara, makanya kita butuh dekat sama Tuhan. Kita minta kekuatan daripada Tuhan supaya kita bisa mengasihi pasangan kita walaupun mereka masih ngawur kadang-kadang. Tuhan kan begitu, saudara. Sama kita begitu. Kalau Tuhan berhenti misalnya 25 tahun lalu sebelum saya lahir baru, gitu saudara ya. Mungkin saya nggak bisa seperti saya sekarang ini mengalami keselamatan, mengalami pengampunan gitu. Karena dia tidak berhenti ada masa bagi saya untuk menerima kasih itu, saudara. Karena kasihnya tidak tergantung kepada performance saya. Kasihnya itu tergantung kepada janjinya dia yang dia berikan kepada dirinya sendiri, saudara. Yuk kita seperti itu. Ini akan membuat apa? Membuat keluarga kita semakin rukun. Anak-anak kita dibangun dalam kasih. Lingkaran setan itu diputuskan, saudara. Lingkaran setan di mana anak diperlakukan begitu sama orang tua, nanti sama anaknya begitu lagi, tapi kita bisa putuskan sekarang. Kita berikan kasih. Kasih yang berdasarkan janji yang seperti janji Tuhan kepada kita. Janji yang berdasarkan kasih. Covenant, not a contract. Haleluya. Kalau ada saudara mau tanya sesuatu, mau konsul ataupun saudara boleh tinggalkan pesan di comment section di bawah. Nanti saya akan hubungi saudara kembali. Tapi ingat selalu bahwa Tuhan itu baik dan kasih setianya adalah untuk selama-lamanya. Sampai ketemu lagi, saudara. Tuhan berkati.